Ya. Ngelihat Nikita nih hari ini membawa tim kuasa hukum baru nih, gimana Mami Tessa ngelihatnya, Mam? Oke. Jadi tadi pemandangan di persidangan itu jadi agak sedikit berseri ya. Tadinya kan sebelah kiri itu cewek-cewek gitu kan, sebelah kanan itu banyak cowok ya gitu kan. Sekarang jadi cewek-cewek, di sini juga jadi cewek-cewek. Jadi agak semangat walaupun aku perempuan, aku melihatnya wah kanan kiri udah agak berimbang nih. Sini banyak cantik, sini banyak cantik gitu. Dan di sini katanya pinter, di sini juga pinter. Jadi berimbang lah cewek-cewek. Jadi menurut gue jika di sini dihajar sama JPU, cewek-cewek di sini juga bisa menghajar cewek-cewek juga gitu. Jika Nikita dilarang berbicara, JPU berbicara bisa dihajar nih sama cewek-cewek yang pendukung yang ada di kubunya Nikita Mirzani, yang mana itu adalah tim lawyer barunya dari Nikita. Nah, ngomongin tim baru lawyernya Nikita nih, kalau lihat profilnya nih nggak cuma sekedar pesona cantiknya nih yang lagi viral nih, Mam. Iya. Tapi juga ternyata beliau pernah jadi tim kuasa hukum Hotman Paris dalam kasus apa namanya tuh mendampingi Prabowo dan juga Gibran kalau nggak salah. Gimana melihatnya? Itu kan dari jejak digital itu kan nggak bisa dibohongin, nggak bisa hilang ya. Memang kalau waktu itu dia pernah mendampingi menjadi tim lawyernya Bang Hotman Paris waktu itu, berarti benar karena ada jejak digitalnya di Google. Jadi karena dia baru muncul dan kelihatan juga smart, jadi orang mencari-cari, oh siapa sih sebenarnya dia, ternyata nggak kaleng-kaleng kan. Menurut gue itu penambahan ataupun aku nggak ngerti apa karena ini sebuah sementara karena Bang Fahmi lagi dirawat atau memang itu menjadi tim kuasa hukum yang baru, aku nggak ngerti. Mudah-mudahan aja. Jadi dengan adanya tim kuasa hukum baru ini dan kita tahu juga kredibilitasnya nggak kaleng-kaleng dan ternyata juga memang keren, pinter juga, cantik juga, itu menurut aku sesuatu yang menjadi gairah di dalam persidangan ini. Ini jadi merupakan gebrakan lagi gitu ya, maksudnya. Apa namanya tuh selain itu juga pesona si pengacara baru Nikita ini juga ternyata jadi dibanding-bandingkan gini dengan apa yang warganet tuh menyebutnya sister home gitu. Ini gimana melihatnya? Ya, apalagi kan dia kan duduknya paling pinggir sini yang mana bahwa di sini dekat dengan penonton, dengan pengunjung kan. Jadi pengunjung agak lihatnya itu dekat banget gitu. Terus dia juga senyum gitu. Aku lihat tadi juga kan, aku duduk nomor 2, dia senyum ke kita, lihat senyum. Jadi lebih murah senyum, lebih apa? Aku nggak ngerti ya. Apa karena memang dia tahu bahwa pengunjung yang datang itu adalah memihak Nikita Mirzani atau istilah katanya ada di kubunya Nikita Mirzani. Jadi dia kalau dilihat senyum-senyum aja. Kan beda kalau sebelah sana JPU kalau dilihat cemberut. Karena mungkin dia tahu karena yang datang ini ini mah pecinta-pecintanya Niki nih, jadi di sebelah sana cantik-cantik tapi cemberut, kalau di sini senyum aja ke kita. Jadi itu yang bikin kita enak ya, wise ya gitu ya. Kalau cantik itu kan relatif ya. Kalau menurut JPU sana mereka dari keluarga yang mereka cantik ya silakan. Kalau dari sini menurut keluarga cantik silakan. Tapi yang pasti di sini full senyum, di sana full melotot dan cemberut. Nah. Oke, sidang 18 September ini kan penuh dengan gebrakan ya, selain menghadirkan kuasa hukum yang baru dan juga menyorot viral dengan pesonanya gitu kan. Udah gitu juga punya jejak digital yang oke gitu. Nah, sidang ini juga ternyata itu dihadiri oleh Miss Gossip. Nah, Miss Gossip ini yang biasanya hadir, yang sebelumnya berada di kubunya Reza, tiba-tiba sekarang menghadiri katanya sih ya untuk mengamati aja sidang, melihat beberapa video Miss Gossip yang membuka gitu ya tentang apa yang ia ketahui. Misalnya kayak beberapa waktu lalu dia bilang katanya Reza Gadis menjebak Nikita gitu katanya dia. Itu melihat Miss Gossip yang berubah gini, apakah menurut Mami Tessa ini ngeliatnya ini beneran atau merupakan strategi sih? Aku nggak ngerti ya. Aku tadi datangnya tuh jam 9. Aku datang sama teman-teman aku, dia kalau aku lihat ada di sebelah sini nih, rame sama teman-teman dari Nikita Mirzani juga rame. Begitu dia lihat aku datang,
Aku kamar mandi langsung lari ke pojok dia. Gak muncul-muncul lagi di sini, di pojok dia ngumpet. Jadi gua nggak tahu dia gimana. Langsung dia ke pojok, gak keluar-keluar, gak kesini lagi. Gue pikir ini sampai teman-teman yang aku bawa kayak Egi, lah kenapa dia kabur, kenapa dia ke pojok? Sebab dia lihat muka aku langsung mau ke pojok. Tadi nyatu dengan tim-tim Nikita Mirzani. Begitu aku datang dia lari langsung misah, langsung duduk dia sendirian diam di sana. Maksudnya gue tadi mau nanya ya, maksud lu apa sebenarnya? Gue mau bertanya, tapi kalau dia udah kabur luan dan dia nggak muncul-muncul lagi di sebelah sini, dia lu sono aja ngumpet, ya udahlah gue juga mau bertanya. Dan dia juga ngintip duduk, gue di sono dia di sono, jadi sebenarnya. Tapi feelingnya aku, mungkin juga kan ada yang bilang, oh jangan mau terima, mungkin dia jadi mata-mata nih lihat sana nggak. Inilah kita lihat di sini adalah permainan dan drama-drama di persidangan Nikita Mirzani ini. Kita udah nggak tahu lagi yang mana lawan, yang mana kawan. Bisa jadi kawan sendiri sebenarnya adalah busuk itu lawan. Bisa jadi lawan kita nggak ngerti tujuannya apa. Mungkin tujuannya duit, di sebelah sana ada duit. Kita nggak ngerti. Jadi yang mana lawan, yang mana kawan sekarang kita lebih nggak ngerti lagi. Apalagi sejak banyaknya komal-komalan. Ada yang katanya kawan masuk ke sini komalnya, nanti yang sebelah sini masuk ke sini komal-komalnya. Secara kita lihat sekarang si Miss Gosip ini lagi aktif banget nih ada di komal-komalnya yang pecinta Niki. Lagi aktif banget nih dia menyindir-nyindir, ada Lintah Darat, ada Markus, ada yang katanya menjebak, itu udah lagi aktif banget. Aku nggak ngerti karena dia nggak berani tunjuk, dia hanya istilah-istilah. Nah, menurut aku istilah-istilah ini kan itu global ya, kita nggak tahu pasti apakah dia disuruh ataukah memang ada misi ke dalam kubunya Nikita Mirzani apa-apa. Kalau aku jujur aku masih memperhatikan ini gerakannya kemana nih orang. Mungkin karena aku yang nggak pernah komal sama dia dan aku juga mungkin masih belum welcome karena aku merasakan betapa dia berapa bulan yang lalu menghina mama dari mama almarhum dari Mama Nikita Mirzani, mamahnya yang sudah almarhum, dihina, dikatakan germo, dikatakan menjual anak, itu yang aku masih belum terima. Tapi kalau mungkin dia aku tidak dikirim dengan video itu, mungkin aku terima, mungkin aku pikir oh udah mungkin ya. Tapi itu yang aku belum terima. Aku masih mau menanyakan dulu maksudnya apa waktu kamu ngomong itu, gitu loh. Gak cukup dengan minta maaf aja. Kalau memang Lintang sudah memproses, ikuti prosesnya. Tadi kan Lintang juga sempat di sebelah aku kan. Di sebelah aku, cuman aku lihat Lintang juga belum welcome karena ikutin aja proses gitu. Dan begitu juga dengan ke Sandy kan. Sandy juga yang aku tahu Sandy akan diem, kata Sandy gini, diem aja yang penting diambil aja. Nah aku nggak ngerti dia minta maaf juga ke Sandy. Aku nggak ngerti ini modusnya apa si Gosip ini. Apakah dia mau menyelamatkan dirinya? Ataukah di sana sudah lepas tangan ke dia karena tahu ya udahlah lu terlalu begini lepas tangan. Gua nggak ngerti yang mana kita ketahuin kayak dia sering ditransfer kan. Mau itu 1 juta mau itu berapa itu, tapi pokoknya dia sering ditransfer, otomatis kan berarti paling nggak ada bayaran buat sebuah VT, bayaran buat sebuah dukungan gitu. Secara kan di tempat kita nggak ada. Kok mau dia di tempat kita nggak ada yang bayar? Kenapa dia mau dengan sukarela masuk? Apakah ini ada misi apa nih? Aku masih membaca di situ. Berarti, aku masih setengah menerima dia, setengah lagi aku masih mau bertanya, lu mau apa sih sebenarnya gitu. Oh berarti waktu di ruang sidang, waktu dia hadir ke persidangan itu belum sempat ketemu Niki ya? Tadi nggak ketemu. Miss Gosip belum. Kan dia di belakang, paling belakang. Okay. Dia paling belakang duduknya. Kalau Lintang sempat ketemu berarti ya? Kalau Lintang nggak ketemu juga karena Lintang, jadi aku ada duduk sebelah kanan, dia ada sebelah kiri paling belakang. Aku di sebelah kanan nomor 2, Lintang ada di sebelah aku. Dan Lintang pun masuk kan telat. Lintang sudah orang duduk semua, Niki udah datang baru datang. Jadi nggak bertemu juga. Kalau bertemunya itu kita pagi awal sebelum masuk ke ruang persidangan. Tapi satu yang Mami tahu nggak sih kalau ada Niki itu walaupun memaafkan tuh udah welcome belum sih walaupun proses hukum berjalan? Ya, proses hukum berjalan. Aku bilang proses hukum berjalan. Kayak aku bilang aku setengah welcome, setengah enggak. Setengah aku mencari dia tulus nggak sebenarnya sih. Kalau misalnya welcome sih welcome aja. Tapi aku mencari dia tulus nggak sebenarnya. Ini tujuannya misinya apa? Apa ada misi gitu loh? Apa ada misi untuk mengorek-ngorek di sini gimana? Setelah kompak nanti ngorek-ngorek. Karena seperti kita ketahui di sana kan dia lempar-lempar sedikit-sedikit kan. Jadi aku mau tahu dia masuk ke sini nanti mengakrabkan diri, takutnya dilempar-lempar karena ini kan menjelang putusan. Mau menjelang putusan ini berapa bulan lagi itu kan kita harus lebih hati-hati lagi. Kun bilang kita welcome tapi tetap kita perlu tahu dia bagaimana, perlu kita curiga juga bagaimana, atau dia tulus atau bagaimana, tetap proses yang dilaporkan oleh Lintang tetap berjalan.
mengenai saksi hari ini kan banyak saksi korban dari dugaan produknya Reza Gladys ya, Mam? Iya. Semuanya bersaksi gitu. Iya. Nah kalau lihat reaksi Nikita tuh merasa banyak, maksudnya dari pendukung Nikita merasa ini meringankan kita gitu. Kalau Mami sendiri melihatnya bagaimana? Oke, nih gini nih, asal muasalnya kasus ini kan memang kenapa terjadinya penyerahan uang 4M dan kenapa terjadinya ada uang 4M itu yang menurut Niki adalah endos, yang menurut pelapor adalah bukan endos, itu kan asal muasalnya adalah karena skincare kan. Karena skincare lah ada uang itu. Karena skincare lah makanya bermasalah lah uang itu kan, pokoknya ini skincare. Jadi menurut aku hari ini datang saksi-saksi dari Niki yang menyatakan bahwa skincare-nya yang dia pernah beli skincare tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah tidak BPOM, menyatakan bahwa overclaim. Itu menurut aku meskipun diprotes ya sama JPU, kenapa harus skincare, harus kesehatan? Ini kan kita berasal dari pemerasan, berasal dari itu yang membuat Nikita marah. Karena bagaimanapun juga ujuk-ujuk adanya uang 4M kan karena skincare. Nah, skincare yang dipermasalahkan itu sekarang dihadirkan saksi-saksinya dengan bukti-buktinya, mereka yang mengalami. Itu menurut gue suatu proses dan itu meringankan banget. Tapi Mam, kalau melihat sidang sebelumnya ya, pada saat Reza Gladys jadi saksi, menurut dia awal mulanya 4M itu kan karena abu-abu, bukan karena skincare. Karena abu-abu kenapa? Gitu loh, nggak mungkin kucuk-kucuk abu-abu. Bully gitu, dia dibully, dia dibilang lah kurus, begeng, terus dempul. Nah terus kenapa dibilang tolong ya di review baik-baik, itu apa? Apa hubungannya sama abu-abu? Apa hubungannya sama dempul? Apa hubungannya sama begeng? Review baik-baik ya, apa badannya mau direview? Oh badannya gendut banget, badannya lucu, bukan abu-abu putih, kan nggak mungkin. Itu pasti kan skincare, di review baik-baik. Bukan karena review baik-baik ya badan aku, jangan dibilang begeng, jangan dibilang abu-abu, kan nggak begitu. Kan skincare. Kembali lagi asal muasal topik permasalahan ini adalah skincare. Ya walaupun dari pihak sebelah merasa kalau misalkan awal mulanya uang ini karena bully ya Mam ya. Kalau kubu sana kan menganggapnya karena adanya bully kan. Tapi kan fakta yang membuktikan. Fakta yang membuktikan bagaimanapun juga kita juga melototin kasus ini viral, kasus ini fakta yang membuktikan bahwa asal muasal menurut kita mungkin pun hampir banyak orang karena skincare. Makanya tolong dong Mail di review yang baik, bilangin review yang baik-baik ya, diberitahu ya setahun lagi kalau sudah habis. Itu skincare, nggak mungkin badan yang direview. Itu udah jauh. Itu pembuli di sini kan aku lihat udah agak melari ke sana sini ya. Kalau soal misalnya bully abu-abu nggak masuk bully loh. Abu-abu tuh warna. Dempul itu mobil. Didempul gitu, itu nggak ada masuk pembulian kecuali misal nih, ih kamu tuh jelek banget, ih kamu tuh kurus kering, itu jelas pembulian. Tapi kalau begeng apa? Bukan ada bahasa Indonesia itu, gitu loh. Dempul mobil didempul, abu-abu warna nggak ada, itu nggak ada gitu, nggak. Menurut gue itu nggak ada. Walaupun gue bukan ahli bahasa, mau ahli kubur, ahli gigi, mau ahli apa terserah, tapi gue nyatakan itu bukan pembulian kalau itu. Itu hanya istilah-istilah. Tapi kan sekarang kan dilarikan ya namanya juga kalau misalnya kalau udah bersidang ini kan masing-masing pengen maunya bener, semua bener. Itu yang bikin Niki kesal. Gue tuh kalau kita pun jadi Niki kita akan kesal karena dilarikan masalah ini kemana-mana gitu. Nggak ada kucuk-kucuk berantem juga nggak ada musuhan. Kok tiba-tiba ada abu-abu, ada segala macam itu semua asal muasalnya dari skincare. Oke. Reza Gladys sendiri termasuk muka sukunya dan lain-lain ini nggak pernah kelihatan, mungkin karena memang sudah ada panggilan kan. Udah selesai kan mereka. Tapi pernah beliau itu pada saat SS itu jadi saksi itu pernah ikut sekalian nonton. Karena itu bagian dari mereka. Bagian dari mereka yang kita tahu, yang aku tahu ya, itulah yang disebut sama netizen, geng sirkus gitu. Jadi itu bagian. Kalau bagian dari tubuh mereka hadir dan mereka menghadirkan juga para pendukung. Tapi kalau nggak bagian dari mereka anggap itu adalah saksi ahli, ada profesional, mereka nggak datang. Tapi kalau bagian dari mereka, dari irisan dari mereka datang.
Jadi kelihatan kok. Waktu SS bersaksi, kenapa mereka datang? Berarti irisan dari mereka. Berarti bagian dari mereka. Kenapa saksi nggak datang? Berarti bukan bagian dari mereka. Itu gampang kok dilihat. Gitu.